All New Honda CR-V RS eHEV atau biasa juga disebut Honda CR-V Hybrid. Nah, ini mesin baru, tampilannya serba baru, tapi ada tapinya, harganya nambah 100 jutaan. Kira-kira worth it apa nggak mobil ini untuk dibeli? Nah, kita sekarang lagi ada di Bali untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Selamat datang di Autofan Indonesia. Yuk kita langsung aja cobain mobilnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam kabin Honda CR-V terbaru. Yang pertama mau gue komentarin itu posisi berkendaranya teman-teman. Ini kalau misalnya gue duduk, kerasa lebih commanding dia. Emang secara ground clearance dia nggak lebih tinggi dibanding pendahulunya. Cuman ada redesign di bagian kap mesin, terus juga di pilar A yang bikin visibilitas ke depan itu jauh lebih bagus dibanding generasi sebelumnya. Pertama, ini sekarang bonetnya yang tadinya membulat, ini dibikin lurus. Jadi dia modelnya agak sharp nose seperti yang udah gue sebut. Ini bikin visibilitas ke kap mesin depan itu lebih kelihatan. Terus pilar A di redesign, jadi greenhouse-nya ini jauh lebih besar. Plus si kaca spionnya ini juga dibikin door mounted atau nempelnya ke bagian bodi. Jadi dia visibilitas ke area samping ini yang tadinya biasanya blind spot, ini jadi lebih baik gitu teman-teman. Terus joknya, ini joknya enak, badan gua kebetulan besar dan ini sebenarnya joknya cenderung besar gitu. Mungkin untuk orang Asia ini si wingnya ini mungkin kurang meluk, tapi buat gue yang badannya besar ini oke banget. Mungkin ya kecenderungan Honda yang sekarang kiblatnya lebih ke USDM gitu ya, membuat Honda mendesain joknya ini lebih cocok untuk pasar Amerika mungkin. Jadi ini emang joknya kerasa lebih lebar gitu. Terus joknya empuk yang pasti, jauh lebih nyaman dibanding CR-V sebelumnya. Terus juga genggaman setirnya enak, ini lebih lebar genggamannya dan kulitnya ini oke banget nih, halus gitu. Kerasa kayak mobil premium gitu. Jadi kalau misalnya dibilang CR-V itu naik kelas, ya gue setuju banget sih. Gak cuman harganya yang naik, tapi emang secara kualitas dia lebih baik. Sekarang lanjut ke faktor kesenangan berkendara. Karena mobil-mobil Honda udah pasti USP atau nilai plusnya itu adalah fun to drive-nya. Gue udah bawa mobil ini ya seharian penuh gitu ya. Dan gue ngerasa mobil ini jauh lebih fun to drive dibanding CR-V sebelumnya. Kalau CR-V sebelumnya itu kayak soft gitu ya. Kalau ini kerasa lebih sporty lah. Cocok sama tampilannya. Pertama, dia emang struktur sasisnya ini dibikin lebih rigid sekitar 15%. Ada beberapa penambahan member gitu yang bikin mobil ini lebih rigid di bagian depan dan belakangnya. Udah gitu, sekarang wheelbase-nya nambah 40 mm dan tracknya ini, track depan dan track belakang ini nambah 10 mm. Itu ngebikin mobil ini jauh lebih stabil, terutama ketika berkendara di jalan tol. Nah ini sekarang kita lagi di perkotaan dan cukup nyaman. Ini mobil memang secara dimensi lebih besar dari CR-V sebelumnya. Tapi itu ya karena visibilitas lebih baik, jadi mobilnya itu nggak mengintimidasi gitu saat dibawa ke jalan-jalan sempit kayak sekarang ini. Terus dia juga power steeringnya dual pinion dan dia juga punya teknologi variabel di power steeringnya, bikin mobil ini kalau misalnya steering locknya ini cuman kecil gitu ya, dia ini berat kerasanya. Tapi begitu kita steering locknya gede gini, dia langsung berubah jadi quick steeringnya. Makanya kalau misalnya dibawa bermanuver gitu, dia tetap kerasa lincah meskipun secara wheelbase dan tracknya dia nambah. Suspensinya dia katanya sih lebih rigid, cuman gue sih ngerasanya masih tetap oke nih. Dia nggak bikin mobil ini jadi keras kalau misalnya untuk melibas jalan-jalan rusak. Mungkin itu ada peran karena suspensinya dia ini pakai teknologi dual valve. Jadi dia compressionnya beda tuh antara low speed dan high speed.
Jadi ketika high speed bisa dibikin lebih keras gitu ya, jadi lebih stabil mobilnya, handlingnya lebih agresif. Dan ketika low speed, ketika lewat jalan makadam atau jalan rusak, dia dibikin lebih empuk, jadi bantingan suspensinya itu tetap oke. Tuh, ini kita lewat jalan kecil, ketemu HS aja, pede-pede aja gitu, meskipun secara dimensi ini kelihatan mobilnya tuh gede sebenarnya, tapi ya nggak mengintimidasi, pede-pede aja bawahnya. Lebih lanjut soal kenyamanan, si Honda CR-V terbaru ini katanya sudah diimprove soal sound insulation alias peredaman suara. Dan emang kerasa banget gitu. Mobil ini jauh lebih senyap dibandingin generasi sebelumnya, karena memang CR-V itu dari dulu yang sering dikomplain itu kekedapan kabinnya yang kurang oke. Nah ini nih kerasa banget gitu, kedap persis kayak mobil premium, sesuai lah sama harganya. Udah gitu si Honda CR-V ini dibekali sama fitur Active Noise Cancellation. Nah fitur Active Noise Cancellation itu guna banget karena mobil ini udah dibekali sama 12 speaker premium dari Bose. Dan gue udah coba suaranya, ini termasuk salah satu speaker standar bawaan mobil yang paling oke nih. Padahal Honda dulunya itu nggak bisa dibilang kurang gitu audio, tapi ini kondisi standar udah cukup oke nih, udah improvement banget. Ya itu ya, mungkin termasuk salah satu konsekuensi dari Honda yang lebih mengincar pasar USDM sekarang. Jadi kenyamanannya itu diperhatikan banget, terus kualitas audionya juga dibanding dulu gitu ya, yang ya bisa dibilang so-so aja. Ini sih oke, emang kerasa premiumnya. Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya nih, yaitu dapur pacu atau mesinnya. Karena mau gimana pun juga, ini adalah Honda All New CR-V yang e-HEV atau hybrid. Ini adalah mobil pertama hybridnya Honda yang dibawa ke Indonesia. Soal kubikasi, dia 2000 cc, 4 silinder, standar lah ya. Nah itu dibantu sama motor listrik, dia ada 2 motor listriknya, jadi ada yang motor listrik untuk menggerakkan atau penggerak, motor listrik penggerak. Ada juga yang berfungsi sebagai generator, jadi memang bahasanya dual motor, tapi dia bukan seperti mobil listrik pada umumnya yang dual motor itu biasanya depan belakang contohnya. Nah ini yang satu motor listriknya digunakan sebagai penggerak, yang satu lagi sebagai generator. Dia tenaganya 204 HP dengan torsi 335 Nm, itu digabungin tuh udah sama mesin dan motor listrik. Nah ini kalau soal akselerasi sayang kita belum bisa nyoba, tapi kalau misalnya gua sih optimis mobil ini kayaknya di bawah 10 detik nih akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam ya. Cuma kalau dibandingin sama mesin sebelumnya yang turbo ya, gua nggak ngerasa mesinnya itu lebih kenceng, nggak tahu kenapa ya. Meskipun emang di atas kertas dia torsi dan tenaganya udah pasti lebih gede, tapi kan kita harus lihat kurvanya juga nih. Ini kan torsi dan tenaga puncak ya, bisa jadi mungkin cuma di RPM berapa itu. Nah gua ngerasa yang CR-V turbo itu kurvanya tuh lebih oke gitu dibanding mobil ini, karena memang ya mobil hybrid ini diperuntukkan untuk efisiensi bahan bakar. Ngomong-ngomong efisiensi bahan bakar, ini Honda udah melakukan pengetesan internal. Mereka menempuh jarak 60 km itu bisa tembus sampai 1:25,6 km per liter. Nah itu kita nggak tahu dia si tim internal itu ngebawanya kayak apa. Tapi kemarin itu ada kompetisi irit-iritan juga atau efisiensi challenge. Nah gue sengaja ngebawa mobil ini tuh kayak kondisi sehari-hari aja. Jadi sedekat mungkin sama parameter pengetesan kita biasa. Kalau di dalam kota kan 22 km/jam. Nah yaitu gue coba mengikuti si parameter itu dan hasilnya tembus 1:16,9 km per liter. Itu dengan kecepatan rata-rata sekitar 20 km per jam dengan jarak 60 km. Nah itu kemarin di challenge itu banyak yang nembus sampai 1:20 km per liter. Cuman ya cara memenangkan kompetisi itu kan ada banyak ya. Mereka ada yang matiin AC, ada yang ngebawanya pelan banget. Cuman ya kemarin kita coba simulasi kayak membawa mobil normal aja. Dan hasilnya ya itu hampir 1:17. Dan itu angka yang fantastis banget untuk rute dalam kota. Ngomongin soal fitur berkendara, mobil ini punya 3 mode berkendara, yaitu Econ atau ya ekonomis, normal, sama sport. Nah ini dari tadi kita nyobain masih normal sama Econ karena jalanannya macet banget. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan buat ngebejek mobil ini, ntar kita masukin ke mode sport nih. Terus fitur selanjutnya Honda Sensing udah pasti ada, masuk ya ini kayak Honda Lane Watch. Terus juga low speed follow, ini lagi macet-macet begini
Ini cocok banget nih pakai low speed follow. Jadi kita nggak usah ngegas atau ngerem. Mobil ini akan ngegas dan ngerem otomatis menyesuaikan sama trafficnya. Oh iya, selain Honda Sensing yang lengkap, CR-V terbaru ini juga dibekali fitur baru yang namanya Honda Connect. Fitur telematika ini belum pernah ada di mobil-mobil Honda sebelumnya. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang baru nih. Kayak di Hyundai ada BlueLink atau di Toyota ada T-InTouch. Di dalamnya ada fitur kayak Find My Car buat nyari mobil, bisa nyalain mobilnya melalui smartphone, dan ada juga fitur lain seperti geofencing. Tetapi dibanding yang lain, Honda Connect ini termasuk yang paling lengkap isinya. Jadi meskipun telat ya, tapi nggak malu-maluin lah. Oke teman-teman, jadi begitulah impresi berkendaranya. Apakah harga 804 juta itu worth it? Menurut gue pribadi, worth it banget. Karena improvementnya banyak banget. Konsumsi bahan bakarnya irit, fiturnya lengkap, terus modelnya ganteng banget nggak sih? Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah menonton konten ini. Subscribe jika belum, tinggalkan juga komentar di bawah. Jangan lupa kunjungi website kita, Autofan Indonesia. Cek juga media sosial kita di Autofan Indonesia. Saya Taufan, pamit dulu mau camping.